Jadi kita lagi di Kampung Wisata Cokrodiningrat, Kasarningrat. Nah, kami di sini ingin mewawancarai dari salah satu pengelola Kampung Wisata Cokrodiningrat, yaitu Pak Toto. Siapa Pak Toto? Pratopo. Pak Toto Pratopo. Lalu kemudian juga ada sebuah tanaman berasal dari kampung sini. Ini tadi apa namanya? Saya lupa. Air mata pengantin. Nah, bunga air mata pengantin begitu. Dan nanti wujudnya bakal seperti ini, pink-pink ini. Cantik ya. Dan mari kita saksikan wawancara berikut yang akan dilakukan. Let's go. Sudah. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gajah Mada. Nama saya Ayub Surya Satria Prakosa dan teman saya. Ini sekolah vokasi? Iya, sekolah vokasi. Saya Ana Rozefanya Permasari, saya Nadia Nadia. Baik, Di sini kami ingin mewawancarai Pak Toto selaku pengelola Kampung Wisata Cokrodiningrat. Tugas UAS dari kebudayaan Indonesia, mata kuliah kebudayaan Indonesia. Coba. Baik, jadi saya perkenalkan, saya Toto Pratopo. Sebenarnya saya berawal dari pegiat Kali Cude ya. Jadi saya ketua paguyuban masyarakat dengan namanya Pemerti Kali Cude. Itu menggunakan bahasa Jawa tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Pemerti itu menguri-uri pemelihara. Kebetulan pada saat kami berdiri dideklarasikan tahun 2008 itu, waktu itu masih dokter ya. Dekan Anda ini menjadi penasihat kami. Prof. Agus Mariono itu kan ahli sungai itu ya. Jadi dia lulusan dari Jerman, memang di bidang sumber daya air, kemudian juga dikukuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pakar sungai di Indonesia. Nah, kami dibina oleh beliau salah satunya. Dan secara umum sebenarnya dengan beberapa fakultas di Gajah Mada itu kita sudah sangat familiar. Karena memang UGM itu mempunyai spirit untuk mengembangkan kawasan-kawasan terdekat gitu ya. Jadi dulu ada namanya Sambang Kampung, kemudian ada saya agak lupa itu dideklarasikan di UGM pada saat Dr. Sulaiman itu sebagai direktur Renbang ya, rencana pembangunan. Jadi itu awal keberadaan kami, Mas Ayub dan teman-teman sekalian. Sebelumnya mau tanya Pak, ini pertanyaan penasaran aja ya Pak. Iya. Ini kampung wisata Cude sama Cokrodiningrat itu sama apa sih? Ya, jadi saya perlu bercerita bahwa ketika 2001 kami mengawali di sini, ya pada waktu itu kan kita punya forum Cude Utara di sini, ada 8 RW yang bergabung itu. Nah, waktu itu didampingi oleh Fakultas Geografi. Kebetulan era itu pasca reformasi itu dimungkinkan kampus menjadi semacam konsultan resmi dari pemerintah. Jadi pada waktu itu memang Fakultas Geografi itu sudah di-hire oleh Kementerian PU Pusat pada waktu itu. Karena kebetulan kan menterinya pada waktu itu juga pegiat NGO kan sebelumnya, Bu Erna Pitular itu, sehingga memungkinkan untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Masyarakat membentuk paguyuban, kemudian didampingi oleh perguruan tinggi sebagai konsultan, kemudian membuat perencanaan, eksplor, diskus dan lain-lain, membentuk paguyuban dan diusulkan ke Kementerian PU. Nah, jadi saya sendiri terus saja berawal dari Kali Cude ini, terutama sektor utara. Nah, kemudian sejak awal kami sudah diprovok oleh teman-teman geografi, para dosen muda pada waktu itu, bahwa sungai-sungai di dunia itu, di negara-negara yang sudah maju, bahkan di Thailand, di Malaysia, itu sudah lebih dulu mendevelop sungai itu sebagai ruang publik, ya, area yang mudah dijangkau, nyaman, bisa untuk leisure keluarga, bisa untuk studi, bisa untuk sekedar sport gitu ya, jogging, renang dan lain-lain. Nah, kami diprovok itu. Kali Cude sangat memungkinkan karena membelah kota Jogja dan ayo develop ya, dan masyarakat jadi kuncinya. Jadi waktu itu kami 2001
mendapat proyek agak gede ya, karena dipakai percontohan oleh Kementerian PU untuk program penataan kawasan kumuh perkotaan. Ya, nah itu kami langsung sudah ke arah wisata. Tetapi kita belum jelas wisatanya seperti apa ya. Karena pada waktu itu pokoknya sungai harus bersih, ada aksesibilitas dalam tapak ini memanjang sampai ke perkotaan ini. Ini kan sudah tersambung Mas, kira-kira 600 meter ya dari Tentrem sampai ke ujung kelurahan itu kan sudah tersambung ya. Yang timur sudah dibangun itu. Tapi memang itu terus terjadi dialog itu, sebab Prof. Agus Mariono kemudian yang 2008 bergabung dengan kami itu memberikan arahan sungai itu sesungguhnya secara regulasi undang-undang atau undang-undang sumber daya air kita, peraturan menteri tentang sungai itu sesungguhnya adalah sebuah ekologi, ekosistem gitu kan. Jadi kalau misalnya mau bangun ya harus berhati-hati, jangan sampai ada penyempitan, jangan sampai ada bangunan permanen mengganggu aliran sungai, yang merusak sungai, yang membakar habis vegetasi, itu tidak boleh. Nah, saya setuju, karena saya sendiri kebetulan kan dari biologi ya. Jadi saya dari awal memang saya ya dari SD, SMP, SMA selalu kalau ada tugas-tugas sekolah itu untuk penelitian vertebrata, vertebrata selalu menggunakan sungai ini untuk riset saya. Nah, sehingga kemudian 2011 ketika pemerintah Kota Jogja membentuk membentuk lembaga baru Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja, kami langsung dibidik karena kebetulan dari mereka juga ada yang alumnus dari geografi. Kami langsung dibidik untuk dibina sebagai embrio kampung wisata. Pada waktu itu belum banyak kampung wisata, yang ada hanya desa wisata, Kampung Sari, macam-macam itu. Nah, kami yang di kota ini justru yang pertama di Kota Jogja itu dibina oleh Dinas Pariwisata Kota Jogja sebagai entitas, sebagai unit kesatuan kampung. Kemudian mereka juga mencari dasar hukum ya. Nah, ketemulah kemudian bahwa ternyata cakupan wilayah atau entitas kampung wisata itu harus berbasis kelurahan. Kami pada waktu itu keberatan karena kan kita ini ketika membangun sungai kan sama dengan terban, wilayah terban ya. Jadi kan terban itu sudah wilayah yang berbeda, beda kecamatan, beda kelurahan. Ini agak sulit ya. Tapi apa boleh buat karena memang ketentuan dari pemerintah kota atas petunjuk dari kementerian ya sudah basisnya kelurahan, sehingga pada waktu itu semacam agak dipaksakan nama entitas kampung wisatanya Kampung Wisata Cokrotinggaratan, tapi kami tetap memasarkannya sebagai wisata cude. Jadi mohon dimaklumi kalau kami ya selama ini tetap menggunakan wisata cude, menggunakan diksi wisata cude untuk memasarkannya ya. Nah, kemudian ya dipaksakan dan sebenarnya bukan dipaksakan sih, tapi sebenarnya skop kelurahan itu punya potensi yang berbeda-beda, tapi ini coba disatukan ya. Jadi itu ceritanya mengapa kemudian secara identitas itu menggunakan nama Kampung Wisata Cokrotinggaratan, tapi kami tetap eksis di Kali Cudenya ini, sehingga kemudian karena saya juga diangkat sebagai wakil ketua, kemudian ya memberikan banyak kontribusi dan memberikan arahan pemikiran bahwa ya kita tetapkan saja di Kelurahan Cokro itu ada 3 klaster wisata. Satu yang berbasis sungai, ya wisata cudenya, kemudian yang berbasis heritage, ya itu Kubu ke utara, kemudian yang wisata kampung. Wisata kampung lebih mix lagi, lebih kompleks lagi, tapi itu bisa dibagi menjadi 3 klaster itu untuk Kelurahan Cokrotinggaratan. Itu ceritanya. Berarti kalau mesen si Kampung Wisata Cuti ya sama aja berarti? Ketemu ya, jadi kami bagian dari Kampung Wisata Cokrotinggaratan. Oh, ya, kalau istilahnya manajemennya itu ikut sana ya. Tapi kami tetap saya sendiri tetap fokus pengembangan di kawasan Cudinya ini. Karena kita harus berbagi tugas ya. Ya kepentingan pemerintah dituruti karena ini basisnya kelurahan ya monggo. Tapi kami tetap nanti fokusnya di Kali Cudi, meskipun tetap di dalam perjalanannya ya agak kaku karena kami biasanya kan komunikasi dengan warga terban ya, dan sebenarnya itu belum menjadi entitas kampung wisata ya, itu yang jadi agak timpang, sehingga kalau kemudian dilihat dari map atas itu memang jomplang, yang atas terus bergerak, ada tamu yang timur, termasuk yang terakhir kami ada tamu itu ya kita arahkan juga ikut ke terban gitu.
trackingnya itu dari Kampung Rawamangun, Keterban, masuk ke Cokro Dingratan. Ini inovasi saja, Mas, kebijakan lokal kami saja sebenarnya, supaya semuanya ini apa namanya harmoni. Paling bingungnya itu yang Bu Ani ya? Bu Ani kita kalau saya arahin ke Pak Toto aja, rumahnya di seberang, bukannya seberang kampung wisata Jogja ya. Bukan, seberang RW itu udah beda RW. Iya, beda RW. Kalau sudah wisata kan nggak boleh Mas bicara RW sebenarnya. Oh. Ya ini kan sebenarnya unit kan, satuan. Jadi wilayah ini satu sebenarnya. Apalagi sungai itu ya menurut regulasi sebenarnya one river, one integrated management. Jadi antara hulu dengan hilir itu harus ada kesatuan, karena apa yang terjadi di hulu akan berpengaruh dengan di tengah, yang terjadi di tengah juga berpengaruh dengan yang di hilir. Kalau hulunya rusak, tengah hilirnya jadi rusak. Sama dengan hilirnya, kalau nanti rusak ya tengah dan hulunya jadi rusak. Jadi sebenarnya daya tarik utama di kampung itu kampung iya, Code. sama ya. Itu apa? Ya, jadi kita dulu trial and error, Pak. Karena kita diprovokasi oleh teman-teman di UDAUD itu, ayo yang di kota-kota lainnya itu bisa untuk sport, bisa untuk ini, fishing dan lain-lain. Jadi kita coba dulu, misalnya mengadakan mancing. Ya, pemancingan yang terbesar itu kita adakan 2005. Memang sudah lama, 20 tahun yang lalu ya. Kita waktu itu hanya membayar 15.000, orang dapat kaos, kemudian bisa mancing, hadiahnya motor juga. Memang ramai sekali. Waktu itu kan 3 kilo, jadi kita kerjasama dengan hulu. Iya, dari hulunya sampai ke gondola itu R11 itu. Jadi beberapa disekat bendung dengan sederhana, tapi ikan itu dituang hampir berapa ton pada waktu itu. Iya, jadi peserta kita hampir 5.000 waktu itu. Jadi kita menuang itu hampir 6 ton kalau tidak salah. Sungai itu disekat pakai batu, pakai bambu, pakai batu gitu ya. Nah, artinya ada titik-titik di mana orang bisa datang untuk memancing gitu. Nanti kemudian ditimbang. Nah, yang dapat kita itu yang juara terberat di tingkat juara waktu itu. Kan waktu itu dikelola oleh EO sebenarnya. Jadi EO itu berani karena memang nih, tapi ya itu ya. Mancing kita melaksanakan hampir 6-7 kali, tetapi selalu tidak ekonomis. Jadi ya tidak ada untung. Artinya kami tenaga pikiran terkuras, dapat senangnya aja orang datang. Nah, ternyata memang segmen pemancing yang di kota Jogja untuk jenis-jenis ikan lele, ikan tawes itu memang mereka yang kalau mancing itu ya bawa makanan sendiri. Nanti meninggalkan sampah, rokoknya luar biasa. Makanya kami ada pekerjaan baru itu sampahnya luar biasa gitu. Dan mereka kan belum ada kesadaran terus tidak dibuang ke sungai, atau kita juga tidak menyiapkan tempat sampah karena memang kita saking senangnya waktu itu orang datang banyak ya kan, diberitakan masih pemberitaannya waktu itu KR, TV, RCTI itu memberitakan 2005 terbesar itu. Dan kami juga coba dengan upacara adat Merti Kalijodo. Upacara adat itu cukup besar juga, dan menurut ukuran kami, saya enggak ini ya, tapi menurut beberapa pengamat itu yang terbesar upacara adat di Jogja itu. Dulu yang ada kan kericak ya, tapi kami itu terbesar waktu itu. Jadi ada kirap, ada macam-macam, ada pasar malam itu Keterban. Sebelum jadi apa namanya? Bukan, itu pasar mingguan baru. Pasar mingguan itu 2020. Dulu kita kalau mengadakan Mertinya itu ada pasar malamnya di sana selama hampir 10 hari. Iya, jadi yang sekarang dipakai mall bangunan yang macet itu, mangkrak itu. Sekarang sudah ada ruang yang di sebelah sini ya? Sana, pojok sana. Sebelah ini puskesmas, sebelah timur pojok. Itu ada yang benar. Dulu lapangan. Dulu lapangan sebetulnya. Ya, tapi sama. Event-event yang seperti itu karena kita ini bukan EO yang baik. Orang kampung itu tidak bisa menjadi EO yang baik, Pak. Karena memang itu perlu EO khusus yang untuk menangani kayak gitu. Nah, kita kalau menggunakan EO yang profesional itu selalu, mohon maaf, diapusi, jadi tidak pernah ada saldo gitu loh dalam kegiatan itu. Saya juga tidak tahu sih ya, karena kita itu masih ingus ya, jadi kan saya itu kan 2001 kan masih usia 34, 35 ya, belum paham betul lah. Pokoknya seneng aja, senang bersemangat orang banyak datang gitu. Nah, sehingga tidak untung.
event-event yang gede semacam itu sama sekali tidak untung. Supportnya banyak dari swasta. Bayangkan kami itu menyebar hampir lebih dari 50 proposal ya, beberapa perusahaan, dan mereka partisipasi semua, tapi ya itu habis untuk operasional. Padahal waktu itu saya nggak pikir, wah ternyata saya punya anak, saya punya istri. Saking senangnya itu dan di itu di akhir loh kok tidak ada saldo, ada ini sulit ya, tapi teruskan ya. Sehingga kemudian yang tidak disengaja malah kemudian yang sekarang menjadi paket, yaitu banyak kunjungan itu. Ya, dari Pemda kunjungan, kemudian UGM membawa tamu asing. Waktu itu juga belum berbayar karena kadang-kadang kalau dari UGM itu ya sudah dialokasikan untuk narasumber. Kita dapat 10, dapat 5, dapat berapapun rupiah itu kita bagi-bagi. Oh yang mandu ini, yang untuk kebersihan ini, yang untuk konsumsi ini, terus gitu. Lama-lama kok malah yang banyak datang itu malah orang belajar. Nah akhirnya kemudian 2015 baru kami dirikan sekolah sungai itu. Jadi kita format sekolah sungai berbayar dong. Berbayar itu artinya ya mampunya seberapa. Jadi kalau misalnya mahasiswa kan tidak mungkin mahasiswa kok terus belanja kan tidak mungkin. Tapi minimal ada dana pemandu, ada dana kebersihan lokal RW. Mana yang kita lalui karena kita kemudian menerapkan tracking itu ada rute panjang, rute pendek. Ya, rute panjangnya itu dari Jogoikan sampai ke tempat finish ini, kemudian yang rute pendek itu dari RW 11 yang sekarang menjadi pusat urban farming itu sampai ke sini. Jadi ada jarak 1 kilo, ada jarak 2,5 kilo. Nah, kita tinggal berikan pilihan sesuai dengan menunya. Kalau teman-teman arsitek yang belajar, perlu misalnya belajar tentang rehabilitasi pasca lahar dingin misalnya, kita ajak dari Jogoikan. Kalau perlunya hanya isu-isu perkotaan, ya, seperti yang terakhir dari Singapura itu melalui Visipol, mereka belajar tentang isu pengelolaan perkotaan misalnya, persampahan, limbah, kemudian masyarakat, air, dan lain sebagainya. Ya kita cukup pendek saja tapi banyak diskusnya. Tapi kita mensyaratkan, mohon pemandu diberikan apresiasi, mohon konsumsi kalau bisa jangan bawa sendiri, kami yang garap, baik kakak kerja. Nah ternyata itu yang jalan mas. Nah saya kemudian di kampung wisata organisasi juga menuntut teman-teman monggo klaster yang heritage juga dihidupkan. Saya tidak tahu gimana caranya, saya sudah tidak nututi kalau dengan menggunakan pendekatan digital ya, marketing menggunakan macam-macam. Saya saja kan kasusnya kan baru Facebook, Instagram saya belum mampu, belum menguasai lah ya. Ya sudah buka akunnya tapi belum menguasai. Nah, jadi tamu-tamu kita selama ini lebih banyak karena relasi mas, Ayu dan teman-teman kalian. Hampir semua prodi di UGM itu sudah bekerjasama dengan kami. Ya, apakah yang teknik itu dari kimia, arsitektur, sipil ya, kemudian teknologi lingkungan, kemudian yang dari geografi itu ada pengembangan wilayah. Nah, geodesi pernah Pak Adit itu membawa tamu dari Malaysia. Jadi kemudian lembaga-lembaga tertentu yang mengelola mahasiswa belajar. Jadi misalnya terakhir ini namanya lembaga pembelajaran bahasa Indonesia bagi turis asing, bagi orang asing. Realia, nah, Realia, Kejayaan itu membawa turis dan kerjasama dengan kami. Artinya MOU dengan kami untuk selanjutnya kalau membawa tamu untuk belajar di Indonesia, tempat ini memungkinkan. Kemudian Pemda itu manakala mereka belajar tentang sungai perkotaan itu ya belajar di sini. Tetapi sekarang ini karena ada ketentuan efisiensi itu ya kita agak kurang tamu-tamu dari Pemda. Tapi yang dari luar itu terus, karena kan tidak hanya UGM juga Atmajaya, kemudian Sanata Dharma. Atmajaya besok tanggal 14 itu mau bawa tamu namanya academic tour gitu ya. Itu ada beberapa mahasiswa asing ya. Nah kemudian Asisis itu yang khusus Australia. Di Asisis itu lembaga semacam agen mahasiswa Australia yang ada di Indonesia. Mereka handle itu kalau mahasiswa dari Australia ke Indonesia itu dihandle oleh Asisis itu lembaga itu. Nah kami menjadi bagian dari tracking Asisis itu. Nah kalau tamu dari asing kami biasanya agak ringan karena biayanya dicukupi. Tapi kalau yang dari dalam negeri memang sangat tergantung. Kami juga tidak kemudian kaku ya
oh nggak bisa kalau nggak ada duit gitu, nggak gitu. Karena kalau dalam UGM itu kan UGM sudah banyak membantu. UGM memang dari awal sudah berkomitmen, Pak, kita mau kembangkan wilayah ini untuk semacam living laboratorium. Ya, jadi mahasiswa dari manapun bisa belajar, mau dibantu Pak Toto, oh deh. Tapi kan tetap biaya operasional harus ada ya, jadi apa namanya. Nampaknya kami kampus Mas, nanti segmen pasarnya itu. Berarti dari yang pemancingan itu banyak itu rugi Mas. Iya kan, rugi. Kayak promosi gitu ya. Ya promosi, ya. Artinya oh itu mungkin, tetapi memang perlu, karena memang kendalanya gede ya. Jadi tiba-tiba pernah musim kemarau itu perhitungan kita kan tidak banjir ya, tapi ternyata selokan Mataram itu dibuka itu terus meluap kan dadak. Sekarang membuat bendungan ya dengan bambu saja, material bambu itu kan perlu 2 hari ya. Membuat patok dulu, kemudian merancang ininya itu 2 hari dan 1,5 juta biaya. Iya. Jadi dan kalau kita misalnya buat tiket mancing itu misalnya sekarang nggak mungkin ada 15.000 itu, mungkin ya 30.000 lah sekarang. Itu orang juga ngimang-ngimang. Nah biasanya nanti yang nggak mampu bayar itu setelah dinyatakan selesai jam 2 siang ditimbang itu, wah malamnya itu baru datang lebih banyak lagi orangnya, sampah lagi. Kita jual travel itu banyak pendatang tapi kita nggak dapat apa-apa. Saya nggak bisa ngelarang pas datang malamnya juga. Iya, seneng gitu, oh malam datang, oh ternyata mereka mancing, apa namanya, seneng kita terus aja. Cuman ya, iya, tidak ada untuk iya. Atau kita yang kurang pintar. Jadi misalnya perlu di sana dibuat portal, Bapak mau kemana mancing, mohon memberikan dana kebersihan misalnya. Sehingga kita tiap pagi itu membersihkan sungai. Karena kalau sungai meskipun tidak ada kerja bakti dari pemerintah ya kita tetap harus bersih Mas. Minimal penggal 150 meter itu kita tiap hari terjun ke sungai dan membersihkan sampah. Minimal karena banyak orang baik yang berizin maupun tidak, baik yang kontak lalu kami itu kan sering jalan-jalan di situ. Pesepeda, kamu dari hotel Tentrem itu jogging ya lewat sini. Dan kita belum bekerja sama dengan hotel. Ada kendalanya sih. Ya hotel itu terlalu banyak dimintai oleh masyarakat itu untuk yang sifatnya itu apa Mas, pemberian itu kayak misalnya gawe cakruk jaluk kono arep bodo jaluk kono buat masyarakat sekitar. Iya jadi motifnya itu malah kayak preman, pemahaman preman, tidak kerjasama. Sebenarnya mereka sangat mungkin kita ajak kerjasama. Ayo Tentrem mau bangun taman di mana, karena tamu Anda itu ini banyak yang jogging, ayo kita buat lebih nyaman lagi atau bagaimana itu sebenarnya bisa ya, tetapi Tentremnya sendiri agak enggan karena sudah didahului itu polsek, koramil, kemudian caplan minta ini minta itu, charity, banyak charity. Jadi kemarin sudah menjadi bahasan di kelurahan. Ya ini kita punya hotel-hotel yang bintang 3, bintang 4 itu kan mesti harus Pak diajak. Mereka punya tamu, mungkin enggak nanti misalnya paket menginap itu misalnya dengan atraksi trekking di pagi harinya. Kami pemandu siap, misalnya harus menjemput di sana, trekking itu nggak apa-apa. Tapi bebas, pada prakteknya tidak mudah. Iya, karena itu lebih dulu koramil di sana. Nanti koramil mau hari abri nanti minta. Impulsi mau bikin apa minta. Oh, Pak kemarin ini sudah ini. Berarti apa ya yang seberangnya itu kayak koramil itu? Iya, itu malah batin koramil kodim nih. Oh kodim ya. Tinggal sudah. Nah, tapi ya kita tidak boleh. Saya sendiri tidak akan kemudian tidak perlu lagi ke sana. Nanti kita mungkin perlu metode yang berbeda untuk berdekat dengan manajer, dengan manajemen hotel itu. Karena kalau mereka minta charity kan terbebani, sebenarnya terbebani. Kadang-kadang nggak ada anggarannya harus mengeluarkan. Cuma kalau kerjasama kan kita nggak minta duit cash sebenarnya. Pak, mau titipkan ini sebagai paket Anda. Kalau ada tamu menginap, sisipkan 50.000 lah. Packing misalnya. Kan bisa.
Mbak, saya mau tanya, berarti pemandu yang di sini kan banyak seringkali membawa tamu luar negeri, berarti bisa berbahasa Inggris. Iya, ada 3 orang yang bisa berbahasa asing. Ada 2 anak muda, Mas Didi, yang senior ya saya. Kemudian ada 1 yang kita kader itu Mbak Anu. Jadi pada umumnya memang mereka membawa translator, tapi kalau misalnya tidak ada translator tetap kami layani. Tidak dengan baik bahasa Inggris tentang bicara sungai, kemudian community development dan macam-macam itu ya kita udah itu standar lah bahasanya untuk sama-sama paham. Iya, yang penting mereka paham. Biasanya gitu wisatawan yang datang ngapain aja sih Pak? Kayak tergantung agennya. Kalau hanya belajar ya kita ajak trekking aja, kemudian nanti ketemu dengan narasumber lokal. Jadi biasanya kalau misalnya dari Jogoyudan Mas ya, kita gambarkan dari Jogoyudan. Kita mulai dari Angkring Tommy dan masuk ke Jogoyudan. Spot yang pertama kita kunjungi itu Rusunawa. Ya, di sana nanti ada Pak RW Rusunawa atau Bu RW yang menjelaskan mengapa Rusunawa ini ada, bagaimana menempati ini. Kalau itu kan penting bagi orang yang belajar tentang isu perkotaan. Ya. Jadi, ternyata di Jogja juga ada apartemen yang disewakan, itu Rusunawa. Karena itu kaitannya dengan banjir kalau yang Rusunawa. Dan nanti kita ajak ke industri kecil. Jadi di sana kan juga buat kaos macam-macam untuk disuplai ke Malioboro. Dan ada bank sampah di RW sebelah sini, ada bank sampah, ada pertanian perkotaan. Jadi kami biasanya di awal itu memberikan penjelasan yang sifatnya general tentang sungai ini. Oh, sungai ini berdiri di Merapi, panjangnya kurang lebih sekian, melalui 3 kota, 1 kota 2 kabupaten. Dan kemudian kami hanya fokus di kota untuk memerkutudi, nanti di sana ada komunitas, di Bantul juga ada komunitas. Itu secara general saja kalau kami. Ya, kadang-kadang misalnya seperti Singapura, UNS itu malah tertarik untuk memperdalam tidak hanya trackingnya supaya nanti lengkap materinya, itu malah mendalami dengan FGD. Ya, jadi fokus group discussion itu kita adakan di Balai RW 10 kemarin. Dan kita undang para narasumber lokal itu yang ngelola air bersih, ngelola sampah, ngelola limbah, kemudian ngelola urban farm, kita undang semuanya. Nah, di hadapan mereka. Oh, mereka mintanya kelompok, itu kita bagi kelompok. Baru kemudian keesokannya tracking untuk konfirmasi, oh jelasan narasumber seperti itu. Ya alhamdulillah mereka puas kemarin pada saat kita melayani FCD mau. Di sini ada event rutin gitu nggak Pak? Event rutinnya, Mbak, ya pasar mingguan itu. Tapi ini pasar mingguan juga sering mencari bentuk. Ya karena tadi merugi tadi. Ya karena untuk jadi EO yang baik itu perlu edukasi lah. Jadi misalnya begini, kalau mereka hanya berharap dari bantuan partai, kan awalnya kan untuk kampanye nanti formatnya ini. Kalau dengan partai kan nggak bisa terus ya. Juga dengan pemerintah begitu, nggak bisa terus-terusan berharap dari support pemerintah. Ini harus mandiri. Jadi berhitung betul kalau misalnya ada pedagang yang di sini berapa, kontribusi mereka berapa, kemudian tugas EO itu adalah mempromokan supaya banyak dikunjungi, supaya menarik ya harus berbeda. Kalau hanya kuliner saja ya sama saja dengan Sunmore-nya UGM ya kalah kita. Dia harus ada yang khusus. Nah itu yang belum ketemu oleh teman-teman. Tadi awalnya memang hanya senang aja didalangi orang, kemudian ada senam ada itu, tapi belum ekonomis. Kalau tidak ekonomis itu pasti nanti energi habis. Iya betul. Kalau trekking dan sekolah sungai itu, edukasi itu kan kita tidak perlu modal. Ya artinya SDM kita sudah ada. Tinggal kita mengupgrade. Nah, sekarang Bapak Ibu itu harus menjadi seorang narator yang baik, menjadi storyteller yang baik. Ya, jadi air bersih misalnya, Anda bisa ceritakan mengapa ada ini, sumbernya dari mana, seberapa besar menguntungkan bagi masyarakat, kemudian bagaimana kualitas airnya, itu semuanya bisa dinarasikan menjadi satu modal sendiri. Yang urban farming misalnya, kenapa Anda bertanam, kenapa dia tanaman ini, kemudian bagaimana pengairannya, apa keuntungannya, itu semuanya harus dinarasikan. Jadi tugas kami sekarang ini adalah mengupdate mereka menjadi narator yang baik. Tidak perlu modal kita. Oh ya, tadi kan Bapak sempat bilang atraksinya wisatawan yang dilakukan di sini itu apa saja ya? Iya, saya belum lengkap Mbak tadi. Jadi trekking itu biasanya kami juga menawarkan. Kalau misalnya Bu, kami di sini itu karena memang isunya adalah
tentang ekologis, yaitu edukasi tentang lingkungan. Kami tawarkan atraksi untuk menebar benih ikan atau mencurahkan ekoenzim atau nanti melepas burung endemik. Pilih mana? Waduh Pak, kami anggarannya terbatas, nggak usah. Ya sudah, nggak apa-apa. Dan kalau mereka tertarik, oke, kami ingin yang menebar benih ikan saja. Berapa budgetnya? Oh, nanti ikannya kita berikan di pinggir. Budgetnya kalau misalnya satu kelompok itu bisa 50.000 untuk kita buatkan 2 kantong, 3 kantong. Silakan. Seperti itu atraksi kalau mereka berkunjung ke sini. Atau menanam. Jadi biasanya kemarin anak-anak dari mana ya? SMA 6 itu kita berikan aktivitas menanam. Kita punya bibit, menyiapkan sayur, kemudian juga yang lainnya, terus mereka menanam. Mau tanya tadi ada yang heritage itu ya? Iya, iya. Untuk yang heritage itu sebenarnya apa ya? Jadi heritage itu kan Mas. Yang pertama kan sebenarnya Kelurahan Cokro itu menjadi semacam wilayah penunjang bagi sumbu filosofi Jogja. Oh, jadi kalau sumbu filosofi Jogja kita kan sudah diambil UNESCO ya sebagai apa namanya heritage, sebagai apa yang tidak tersentuh, untouchable heritage ya, dari heritage yang tidak tersentuh. Nah di kawasan Tugu kan ya itu dari kalau ke utara ada berbagai macam bangunan-bangunan kolonial Belanda, bahkan ada museum Budi Utomo di SMA 11. Sebagian besar memang adalah sekolah, jadi kami juga harus kerjasama dengan sekolah, dan kalau ada kunjungan itu harus di luar jam sekolah. Jadi memang agak repot, tetapi itu potensi, hanya ini kan kurang di manage saja. Kebetulan juga secara fisik itu masih menurut hemat kami masih kurang, karena kalau heritage yang ada di kota-kota maju itu tidak berpagar ya. Jadi orang melihat fasad gedung itu mudah. Kita ini kan seperti SMP 6, SMA 11, STM itu semuanya berpagar tinggi. Kemudian juga trotoar untuk pejalan kakinya juga terbatas. Jadi kurang bisa menikmati. Ya, jadi kemudian juga istilahnya sekolah-sekolah itu yang punya halaman luas, gedung-gedung yang megah itu nanti jam 5 selesai kegiatan itu udah malamnya nggak ada kegiatan apa-apa, kan eman-eman. Iya betul. Kalau di negara-negara lain itu kan bisa untuk pameran seni, pertunjukan orkestra, macam-macam. Artinya masih bisa digunakan untuk ekspos potensi lokal. Nah ini yang baru ada tahap di pemikiran. Jadi artinya ke depan harus kerjasama dengan mereka. Bagaimana mungkin nanti dinas pendidikan itu tidak membuat bangunan tinggi, sehingga fasad gedung itu kalau orang jalan itu bisa dinikmati dengan enak. Kalau mau potret dia nyaman, enak. Kita harus mengganggu proses pendidikan. Ya. Jadi memang nampaknya kalau kita mau bicara pariwisata dengan serius ya banyak hal yang harus dirubah di Kelurahan Cokro. Ya. Jadi ini kan KM Sangat itu terkenal dengan kawasan heritage cerdas sebenarnya. Ya, jadi kurang dimaksimalkan karena ya sekolah-sekolah itu sangat tertutup, bagi sekarang ini kalau mau masuk aja ada satpam, kemudian ya gerbangnya tertutup, jadi kita mau misalnya mau membawa foto itu mau ternyata aja itu agak sulit, dia harus cari celah begini karena bentuk pagarnya tinggi-tinggi itu agak repot. Tapi saya juga lulusan SMA 11. Oh enggak Mas? Iya itu kan dalam Anda kan ada Museum Budi Utomo. Jadi itu kan kurang diekspos, dan kami juga mengalami kesulitan kalau harus berkunjung. Iya betul. Ya, harus izin dulu ke sekolah nanti. Kalau tamunya mendadak kan kalau tamunya rombongan, dari sebelumnya kita bisa membuat surat izin itu. Tapi kalau mendadak, kita paling izin satpam dibolehkan yang foto di depan itu. Tidak bisa masuk. Apalagi kalau sedang ujian misalnya. Oh iya. Jadi SMA 11 kan luar biasa. Ruangannya buat sing seru. Lo jam 5 orang kegiatan itu sama ya udah ngompong. Ada kepada itu apa. Padahal itu untuk pameran seni, pameran lukis, orkestra di depan itu luar biasa. Bahkan untuk konser kan juga bisa. Iya sebenarnya halaman itu kan cukup luas itu. Di AM Sangat kan hidup kalau sekolah-sekolah itu hidup pada malam hari. Iya. STM apalagi Mas? STM itu halamannya memanjang begitu, punya lapangan bagi
luar biasa. Gedungnya ya lebih bagus ini, maksudnya Iya, kelihatan iya. kolonialnya. Iya, kelihatan kolonialnya. Kami pernah membuat tamu sekali itu. Tapi juga repot karena Perizinan. iya. Tapi ini bagian dari yang sedang kita pikirkan untuk bekerjasama dengan para pihak sekolah. Karena ini kan kepala sekolah nggak punya kewenangan kan, yang punya kewenangan kan dinas. Ya. Berarti harus bekerjasama dengan dinas pendidikan. Iya. Dan kami kalau pengunjung itu waktunya panjang, misalnya yang sifatnya boleh gitu, pernah saya tawari. Itu dibawa oleh viatur oleh taman kan, saya ajak trekking gitu, kemudian kami tawari, Anda dari mana? Dari Belanda. Apakah Anda mau kita ajak untuk melihat sekolah peninggalan zaman Belanda? Oh gimana itu? Ada SMK 2 itu kan dulu kan Princess School ya. Iya. Apa namanya? Juliana Princess School. Itu sekolah teknik yang pertama di Indonesia. Iya. Dan kita ajak masuk, mereka senang sekali. Ya, cuma kita belum berpikir terus kontribusi kita kepada STM itu apa, itu kan belum. Kalau itu hanya mendadak saja, dia ingin, ya waktunya masih sisa kita ajak ke sana. Masih bisa isi. Ya. Jadi kalau besok MUU harus jelas, misalnya ada tamu, berapa persentase yang dibayarkan pada. Bentuknya bukan sifatnya pembayaran, tapi misalnya apa, dana pemeliharaan atau apa itu pasti ada. Jadi semuanya sebenarnya berkembang kalau kita mau serius tulis ya. Maksudnya apa kita belum kita serius, tetapi dalam hal menggarap yang aspek yang lain itu kita masih belum. Karena kalau saya punya di kampung wisata sendiri, organisasi kampung wisata sendiri di kelurahan itu kan dibina oleh lurah. Nanti aktivisnya kan kebanyakan juga ibu PKK, ketua RW, nah itu kan tidak fokus. Hanya saya yang fokus, ya pokoknya jualan edukasi coba itu. Tamu itu mau berapapun kita layani, mau mendadak kita satu jam lebih harus kita layani. Pokoknya kalau ada orang mau datang nggak boleh ditolak di sini. Misalnya mahasiswa mau ada keperluan apa nggak boleh ditolak juga, meskipun kita harus janjian dulu. Jadi ya itu semangatnya kan begitu saya. Ya tidak semata-mata ekonomis, tapi kan sebenarnya saya pernah mendapatkan didikan dari Prof. Baikuni itu ya. Mungkin juga ngajar di S2-nya pariwisata di sekolah saya itu. Jadi sebenarnya kan pariwisata itu kan imbas saja. Orang Bali itu kan tetap punya adat tamu atau tidak, dia kan akan tetap melakukan berbagai macam upacara adat harian, yang pagi, yang siang, yang malam. Pertaniannya juga dibuat sistem subak semacam itu, bersih lingkungannya, keseniannya juga bagus, kegiatan melukis, patung dan lain-lain itu bagus. Ada tamu atau tidak itu mereka berkarya. Nah, kalau mereka sudah berkarya, karyanya bagus, orang datang, itu kan imbasnya saja. Sama kalau dengan di sini itu ya karena ini kemudian menjadi semacam untuk belajar, semacam living laboratorium ya, fasilitas pembelajarannya harus terus bertambah. Nah, kemudian ini kan teman-teman dari UNY baru mengajukan proposal untuk pengabdian ya, yang dari Kemendikbud itu. Jadi kalau orang kesini tanpa ada Pak Notok misalnya itu bisa membuat pakai HP begini, klik kemudian bisa tahu. Oh ini kawasan ini begini, usahanya begini. Nah pakai itu. QR code itu. Ya harus begitu kan? Betul. Orang dimudahkan kan? Digitalisasi itu mudah-mudahan nanti goal lah, karena itu menurut saya penting. Misalnya tentang sumber mata air, dia ada pengolahan air bersih. Ini apa tuh tiap tanah itu? Klik itu dia udah tahu banyak informasinya. Nah kalau misalnya ingin update informasi kemudian pengelolanya janjian. Tapi dia dengan datang sendiri seperti Anda misalnya tanpa harus ketemu saya, kalau besok sudah ada media itu tidak usah langsung ketemu dengan saya, sudah dengan QR code itu sudah lengkap datanya. Betul. Tinggal nanti mungkin di sana kita perlu berikan kotak donasi kebersihan misalnya, semacam itu ke depan. Karena menurut informasi kan setiap tahun mahasiswa yang masuk ke Jogja itu tidak kurang dari 25.000 dari berbagai macam kampus itu. Nah itu kan pasar baru sama. Mereka pasti di prodi tertentu ingin belajar tentang lingkungan, tentang perkotaan, sosial dan macam-macam. Yang terakhir itu besok mau datang bulan Juli itu dari Singapura, tapi bukan dari NUS, itu malah lucu. Jadi kami juga mendapatkan referensi baru. Pak, kami itu ngajar antropologi dan saya juga sekolah di antropologi sini. Nah, kita akan bawa mahasiswa itu, tetapi tidak untuk belajar yang
yang apa namanya serius-serius. Kita ingin bagaimana masyarakat memanfaatkan waktu luang, ronda, yang itu yang diekspos malah. Karena anak mahasiswa di sana itu mereka itu ya kalau belajar ya waktu kemudian pokoknya sangat sibuk lah mahasiswa itu. Nah ini melihat perspektif kehidupan di kota lain ya lebih santai. Enggak, karena menurut antropolognya itu sangat penting melihat perspektif orang lain itu. Kamu itu besok hidup tidak harus bergaya sangat ketat begitu, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 18 malam, jam 6 sore terus nanti tidur apa namanya? Anda perlu lihat perlu lihat gaya hidup orang lain yang mereka tetap hidup tapi lebih santai. Itu sebenarnya yang mau diajarkan itu yang menengah cari gimana ya, uang petan itu kapan bisa ditemui masalah. Oh ya nanti ya kita setting petan, terus ada orang jaga kuburan, ya ini kita temuin jaga kuburan itu ngapain? Mancing, ini banyak orang kerja kok mancing ya? Ya dapat pak kita temui besok misalnya kamu minta kita siapa kita setting pemancingnya. Saya dari tadi penasaran itu orang mandi di toilet. Iya mandi ya termasuk seperti itu besok misalnya. Nah, kalau misalnya Anda mau coba, kalau kamu kan di Singapura kan tinggalnya di apartemen kan? Iya. Ya, biasa punya kamar mandi dalam, nggak mungkin kan kamu mandi bersama-sama gitu. Silakan mandi bersama-sama. Tapi memang dosen antropologi itu kepengen membuat pengalaman yang berbeda supaya anak-anak itu tidak bekerja, belajar dari pagi sampai petang, lalu selesai di rumah masih darah tugas, makan tepat waktu jam 2, makan juga jam 11 menit ya. Tapi kalau kita kan ngemil banyak ya. Mereka ini ya kalau kita utamanya dari Belanda, dari Australia itu kalau mereka sudah sarapan di hotel itu kadang-kadang kita sediakan macam sendirinya tidak kemakan karena yang sakit kan tuan rumahnya membuatkan meskipun bayar tapi mereka tidak menghargai. Saya sudah bilang Mbak, kalau tidak diperlukan bentuknya tidak usah apa namanya, daripada nanti kita menyediakan banyak tidak disentuh itu kan malah yang membuat itu yang sakit hati. Jadi penting bilang dari awal. Iya. Jadi itu semuanya kita pelajari apa namanya. Ya saya tidak belajar kemana-mana, saya itu belajar ya karena bentur-benturkan itu. Nopo tamu. Tapi kok apa ya karena natural itu lah ya. Makanya ada ahli pariwisata yang mengatakan pada kami, masa tak katanya mudah-mudahan rasa digai tidak usah diberikan apa namanya spot-spot yang atraktif, nggak perlu. Ya sebenarnya apa yang kau mau memeni ya orang enggak, karena memang daya tariknya bukan di spot-spot yang atraktif gitu. Jadi ya memang dia natural begitu itu. Orang kan belajar bukan dari kelebihannya. Itu kan masyarakat miskin, masyarakat yang mayoritas tidak berpendidikan baik, tinggal bersama bisa akur, kok yang mau ini kali itu sangat bernilai. Jadi rasa perlu gambar kayak engkau rasa bola pemean terus tujuan kamar itu ya kamar itu ruang terbuka perlu tapi nggak perlu kemudian nah iso ya ini orang nggak perlu dipaksakan karena mereka datang ke sana bukan untuk itu loh. Itu siapa namanya karena di Jakarta ada Pak, saya nggak tahu sekarang itu masih berlangsung tidak itu Jakarta Hidden Tour itu memang diajak belusukan karena memang sudah pinter EO-nya apa namanya travel agentnya itu, jadi memang bisa narik mahal. Jadi biasanya itu diajak kumpul ke kota lama dan masuk ke perkampungan Jakarta Utara itu apa namanya pinggiran Ciliwung dan lain-lain itu, dan masuk ke Jakarta Utara juga pelabuhan itu yang kumuh itu yang sempit itu berbayar mahal. $60 per orang. Maksudnya paketnya Jakarta Hidden Tour nanti ada browsing kalau masih Jakarta Hidden Tour itu kapalnya Roni Poluan. Iya Roni Poluan itu dulu dari IKJ apa namanya kemudian berkarya di Bali, ini pulang ke Jakarta untuk membuka Jakarta Hidden Tour. Nanti masuk tema wisatanya wisata kumuh. Ya tapi itu oleh Kementerian Pariwisata dilarang. Iya. Diberikan catatan negatif karena Anda menjual kemiskinan. Iya betul. Itu banyak pro dan kontra. Iya.
Roni pulang, saya pernah ketemu dengan orangnya langsung, saya pernah mengikuti trackingnya, kemudian saya ajak dia ke Jogja. Mas, aku sampai kalah aku dari sisi penantangannya. Jadi ya dia hanya memang fokus. Kenapa? Dia jualannya itu kedutaan. Terus gelem ya mas, $1 itu per orang trip itu. Tapi memang nanti di lokasi itu dia memberikan donasi buku-buku kepada anak. Nah ini nanti mereka yang tinggal 3 bulan di Jakarta itu mau ngajar bahasa Inggris tiap seminggu sekali. Selanjutnya begitu. Saya belum seberani itu untuk memasarkan mendatangi ini ya. Memang mestinya kita itu harus banyak kerjasama dengan Perelotama, dengan Sosro Wijaya untuk kontak-kontak dan mengelola mereka itu. Nah, ono sehingga laku pinggir kali ya aku begini atau mas apa namanya sisi marketingnya belum berjalan. Karena nanti kalau anda kemudian pertanyaan berikutnya itu bagaimana masyarakat, ya memang masyarakat ada yang kalau pro semuanya pro, tetapi karena mereka belum mendapatkan keuntungan, mendapat manfaat sehingga mereka pasif. Jadi yang tidak terlibat buat konsumsi, tidak terlibat sebagai pemandu itu benar biasanya pasif. Itu yang bukan kendala, tapi karena tamu kami belum tiap hari. Kalau tamu kami banyak, secara kuantitatif itu kita bisa berbagi mengajar sebanyak mungkin orang. Misalnya pemandu, pengurus air bersih itu kan ada misalnya 9 orang. Sementara ini karena tamunya ya sebulan baru 4 kali, 6 kali ya, mungkin hanya bergilir sekitar orang itu aja. Tapi kalau nanti misalnya mungkin tiap hari atau mungkin 1 hari kami bisa nangani 3 trip gitu, kita bagi kerja semua itu. Nah itu yang belum sampai ke sana, sehingga bukan kendala, tapi yang belum terwujud itu adalah sebenarnya keterlibatan maksimal masyarakat. Karena masyarakat itu kalau tamunya mahasiswa ya tidak semuanya belanja makanan, tidak semuanya beli souvenir. Sehingga kalau misalnya mereka buat peyek, buat anu itu juga belum tentu laku dipasarkan kepada mahasiswa. Sehingga memang mungkin ceruk atau segmen pasar yang lain yang perlu kita undang dari family, memang orang-orang yang sudah stay ya, mereka punya pekerjaan yang bagus, bukan untuk belajar tapi sekedar ingin tahu kampung ini kayak apa gitu. Kami beberapa kali mencoba membawa tamu seperti itu memang belajar gitu. Atau misalnya yang kemarin itu anak Atma Jaya itu trekking tapi untuk tulisan skripsi karena dari arsitek kan. Ibunya diajak, nah ibunya yang punya duit itu terus belanja itu semacam itu. Mau tanya mengenai aksesibilitas untuk aksesnya menuju kampung wisata Cokro Diningrat Ratan itu lewat mana aja ya Pak? Dan apakah sudah proper atau belum? Kalau aksesnya menuju kampungnya saya pikir sudah banyak jalan sampah. Tapi memang kita belum punya parkir besar. Tapi menurut saya kalau memang tidak ada ya tidak perlu dipaksakan karena bisa saja drop kan. Jadi misalnya tamu kami dengan bus atau minibus itu drop dulu. Nanti parkirnya di depan Busipom. Sini NAP ini ya. Atau kemudian nanti di belakang kereta Marta BDA itu. Dia parkir di sana. Nanti jalan pulang ini turirnya telepon, tolong jemput kami di Gapura atau di jembatan baru. Jadi itu kami masih ada dalam parkir, tapi bagi saya itu bukan halangan. Tidak harus ada tempat parkir di sini. Iya, jadi drop dan jemput. Karena luas ya, seberapa ada. Iya. Nah kemudian kalau objek kami kan selama ini kalau ada kunjungan itu ya hanya beberapa yang ke Kelenteng dan ke Cokro Diningrat Ratan kampungnya di sana, tapi lebih banyak ke Cobe-nya untuk belajar itu. Jadi yang membawa bus minibus itu biasanya yang belajar ke Cobe. Jadi biasanya kami drop itu di Piociu, di Gondolayu, nah nanti jemputnya di ini jembatan ini. Jadi kami tracking dulu. Silakan nanti parkir di mana, pokoknya nanti jam sekian jemput di situ. Iya, jadi menurut kami, saya pribadi pengalaman sama ini kok tidak begitu menjadi kendala. Tidak harus punya parkir luas sendiri. Mungkin bisa jadi penunjang aja sih kalau tempat parkir kan. Betul. Yang datang mandiri menggunakan. Soal nanti kalau bus besar kan juga akan ada aturan tidak boleh masuk ke kota kan, itu pemerintah baru mau mengatur kan itu. Ya, jadi nanti bus besar itu sekarang kan parkir Abu Bakar kan sudah dihilangkan itu, dan di taman kan itu harus lewat Giwang. Jadi nanti mungkin malah bisa saja
bus besarnya langsung kalau dari luar kota menuju Giwangan kami jemput dengan shuttle gitu. Ya itu kan nambah pekerjaan malah. Betul. Memang tidak masalah kalau saya parkir. Kemarin itu saya mau masuk ya, ini kan lampu merah ke selatan terus belok kiri. Iya, Pasiraman ya, Pasiraman. Iya. Itu masuk terus kan ada lahan kosong. Kalau saya lihat di pers itu tempat parkir. Iya, tempat parkir itu Mas, insiden itu karena itu milik orang. Nanti kalau mau dibangun ya itu selesai gitu. Siap. Saya kira memang tempat parkir wisatanya di situ. Ya, kami kadang-kadang memanfaatkan juga. Jadi mahasiswa banyak yang akan berkegiatan parkir di situ. Cuma kalau sudah dia punya mau. Iya, kalau nanti yang punya tanah itu mau bangun ya sudah selesai. Melihat beberapa hal yang perlu diupdate tadi. Iya. Bapak sendiri sebagai pengelola harapan untuk kampung wisata Cokro ke depannya apa? Ya, jadi kalau ini kampung wisata sebenarnya kunci terbesarnya dari di masyarakat. Pemerintah itu kan sebenarnya sifatnya kan memfasilitasi butuhnya apa dan kita ajukan. Tapi jangan berharap nanti artinya kita tidak perlu mulai setelah pemerintah membantu berbagai macam bangunan. Tadi misalnya yang saya contohkan, orang kan seringkali tempat kita itu belum banyak dikunjungi, kita belum ada daya tariknya. Karena mereka menganggap bahwa ini perlu taman, ini perlu nanti ada kandang burung yang besar, ini perlu dibendung untuk anak kolam renang. Nanti dulu karena itu selama ini ya bagi mereka yang belajar ya apa yang benar ingin tahu kampung karena di negaranya tidak ada kampung ya tidak apa-apa. Jadi menurut saya dimulai tidak perlu menunggu program pemerintah, tetapi yang betul-betul kita perlukan ya tapi kita ajukan ke pemerintah. Misalnya, lahan ini memang bagus dibuat taman untuk spot foto ya. Memang kita buat spot foto, tidak apa-apa kita buatkan, tapi itu tidak semata-mata. Nah, kemudian kan sebenarnya kan menurut saya atas dasar pengalaman itu kan kebutuhan akan muncul sambil berjalan nanti. Ternyata tamu-tamu kita idenya Pak, MCK-nya masih jauh ya. Berarti kita sediakan di sana ada satu. Pak, ternyata kita kalau jalan-jalan mau duduk itu kok tempat duduknya belum tersebar gitu. Jadi, kalau gitu perlu public fasilitas publik lah yang untuk tempat duduk itu. Kemudian yang menurut saya yang paling mendesak adalah peta denah wisata ini. Kalau orang dari Tentrem itu jalan ke sini terus kebanyakan kan orang kalau turun dari jembatan itu terus bingung ini kalau sana kemana, kalau anak kemana, itu mutlak malah segera dibuat. Tapi yang sifatnya nanti pendukung-pendukung itu ya kalau pemerintah punya, jangan sampai karena ada dari pihak kami itu yang sampai saat ini berpendapat belum layak dikunjungi, nanti menunggu dari pemerintah sehingga termasuk warga sini itu juga heran loh. Kok Pak Toto ini bilang tamu ini kan macam-macam. Wong yo belajar, tanya. Tapi kok ya makanya saya kan juga perlu men-set kepada Anda bahwa tidak perlu membangun ini itu. Tapi kalau jadikan serius, sungainya bersih, ada semangat, ada ini, itu kan bisa dinarasikan. Anda sebagai pengelola ini, meskipun Anda misalnya sebagai tukang di sungai saja lah, kalau Anda bisa narasikan itu kan menjadi bagus untuk diceritakan. Yang penting kamu bisa bercerita saja. Dan masih banyak hal yang bisa digali untuk bercerita di sini secara kampung ini, secara Sungai Cude, Lahan Dingin. Nah, saya sekarang banyak menuliskan ya, saya kan sudah 60 tahun ya, nanti saya meninggal kan mesti harus ada orang yang tahu, narasinya itu dulu yang dibangun Pak Toto ini. Berarti untuk fasilitas toilet ada Mas, ya sudah ada. Tapi itu publik ya. Kan tidak apa-apa. Ya, apa-apa. Tadi orang Singapura tadi kan tidak harus private. Betul. Ya. Jadi kalau mau private ya di hotel bintang 5 aja, tapi kalau mau ke kampung itu publik. Kan bersih tapi. Sekarang ada ke sana di foto. Nanti aja Pak. Oh iya. Sekalian. Sudah ini sudah gelap ya sana. Sama kalau tempat musolanya begitu juga. Musolanya ikut tadi masjid ya tadi. Jadi pernah dulu ini fenomena juga yang perlu saya sampaikan. Saya kan berteman dengan anak 3B yang kebetulan dulu tahun 80 itu menjadi finalis Putri Remaja Indonesia. Sampai sekarang punya alumni, sudah kerja di mana-mana. Kebetulan sudah pensiun. Terus mereka itu ingin
yuk anak ke upacara nih kampung titulasan. Kita handle. Jadi mereka menghubungi teman-temannya yang ada di BI Jakarta, yang ada di PLN, yang ada di Hotel Alilato, yang macam itu, upacara di sini, di itu pasar Milo. Kita foto upacara di situ, terus makan bersama dengan warga. Ya mereka berbayar, sekali lagi dipenuhi. Artinya ternyata ada orang yang karena di kantor jenuh upacara 17-an, kemudian itu 17-an di kampung. Cuma masalahnya kan mengapa pakai itu tidak kita jual misalnya? Iya. Ini dari sekarang sudah harus promo kan? Betul. Ayo para pensiunan kita ada upacara di kampung, yang dari Jakarta, yang dari Surabaya, yang dari mana Semarang. Ayo kalau ingin upacara di kampung, kita buat upacara di kampung. Nanti saya kirimkan beberapa contoh. Berarti kurang dipromosi ya? Tahu mas, yuk malu. Ini saya ngomong ini otokritik ya. Jadi kan bangsa kita itu kan cukup bagus ya. Beras dibantu, harusnya dibantu, sekolah dibantu digratiskan, rumah sakit dibantu. Jadi wong ini apa mikir ekonomi mas? Iya, jadi orang berpikir untuk gratis sedikit itu udah kuat mikir. Sekarang banyak orang kuat mikir aku, kalau untuk merugi gue kuat mikir. Jadi otaknya masih utuh loh ditimbang gitu. Maaf ya kalau kasar nih, bahasanya emang itu saja kan. Orang tadi gue yang utuh. Jadi tidak berpikir kerja keras itu. Mending orang itu mbak ini pak kalau nge-grab mau. Oh, masih ya. Tadi apa belum melihat ada keuntungan masih lebih. Kalau tamu kami hanya 8 kali per bulan memang ya sudah belum. Anak-anak itu kalau nge-grab atau soft food itu keluar semalam bisa dapat 10.000, 15.000, 20.000 kan. Tapi memang mereka stagnan lah tidak. Iya, stagnan. Jadi sebenarnya secara nasional kebijakan pemerintah kita itu memang sangat baik, tapi di satu sisi mendatangkan generasi yang lemah. Jadi kondisi itu ya oke, pemerintah kerja buat jelas. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, untuk kerjasamanya dengan kelurahan lain itu bagaimana Pak? Kan kalau yang Cokrodiningrat Ratan sudah paham ya mengenai potensi-potensinya gitu kan. Apalagi di Sungai Gede ini berseberangan langsung dengan kelurahan Terban dan lain sebagainya. Ya itu juga kadang-kadang karena pemerintah DW kadang-kadang mengkapling-kapling terlalu kaku gitu. Seperti kami pada waktu itu kan menyampaikan, Pak kami itu basisnya adalah sungai pengelolaannya, daya tariknya itu sungai. Tapi tidak bisa namanya saat kelurahan DW mengkulon kali itu tutup kali digayat, ya tidak bisa. Jadi kadang mereka sangat kaku juga dalam mengkapling. Padahal sebenarnya destinasi itu kan seperti Borobudur itu kan kemudian kan Jawa Tengah DIY. Iya. Jadi kan nggak bisa hanya Magelang, kalau itu kan Baiso. Namun melihatnya di Jogja potensial tapi belum terbangun. Jadi misalnya dengan kampung wisata terdekat, Sasawijaya misalnya, mereka punya tamu di Malioboro. Ya kita punya forum forum komunikasi kampung wisata. Ini ya belum sampai. Karena nung saya lagi, nung itu berkolak pun tua ini ketemu terus ngobrol ngalor ngidul makan terus terus hasilnya terus bulan depan ketemu aku yang penting kan silaturahmi lah ya. Silaturahmi ya penting ini naik orang lepas lagi. Merasa rugi. Apa ya buang waktu ya rugi waktu. Ya saya berdua bisa nulis ini bisa buat ini itu tapi kalau model ketemu ya ada forum komunikasinya antar kampung itu ada nih membentuk kerjasama pemasaran bareng itu yang orang laku masih sulit ya. Iya jadi karena ya mungkin gara-gara tadi ya belum pada sadar itu ya artinya kita atmosfer tourism industrinya masih jauh dengan Bali. Iya di Bali itu nggak bisa mas ada sungai meskipun itu sungainya masih buruk ya dan bukan sungai selokan saja tapi ada bisa buka di Tukat Bindu. Tapi karena Tukat Bindu itu kemudian dikelola serius dan memang leadernya itu nenek kono kan kayak bangsawan loh, kastanya tinggi gitu loh. Jadi ngajak partisipasi orang lebih mudah. Jadi Gumnik itu kastanya tinggi sebagai leader. Tukat itu kan kali, Bindu itu sungai. Nah kemudian cepat gerakan itu bersama dengan ini pengelola taksi-taksi itu. Kemudian di situ ada warung kopi bersama dengan pihak RI-nya juga cepat. Pokoknya kalau mau ngopi 3 kali datang aja ke sana. Pertumbuhannya cepat sekali. Jadi Jogja belum seperti itu.
Beda. Iya, nanti ada bisa searching bukan pintu itu sangat progres sekali. Saya belajar di sana meskipun itu kemunculannya baru 10 tahun yang lalu. Kami lebih tua sama Jody. Pariwisata siap ya. Atmosfer industri pariwisata loh Mas ya. Masing-masing orang itu, oh kami perlu menyapu tiap pagi karena nanti akan ada orang jogging di sini. Oh kamu perlu ini, kami perlu ini. Luar biasa. Bali itulah luar biasa. Jadi kita nggak bisa ngalahkan Bali selama kita belum. Jakarta itu ya Banyak lebih. iya. Ini kan Abdul Mas. Nah, di kalau kayak PAD-nya dari pariwisata kan kita jauh banget. Walaupun sama-sama disebut kota pariwisata. Iya, kita kan tetap yang kedua. Mungkin itu saja Pak. Jadi memang kami saat ini mengandalkan tamu kita hanya dari kampus. Oh iya ya. Sebelum teman-teman muda nanti bisa menggerakkan dengan digitalnya menyasar segmen lain, kami tetap mengandalkan ke kampus dan itu dasarnya relasi. Jadi karena mereka datang ke sini dulu terpuaskan dan ingin menambah mahasiswa lagi ya itulah gerakan kami cuma itu. Berarti masyarakatnya belum ada yang handle dari sektor digitalnya gitu atau Ada di kampung wisata strukturnya itu ada anak muda yang coba nanti buka Kasaningrat itu kan Instagramnya kampung wisata Cokro Diningrat. Ya, kalau saya kan hanya pakai FB pribadi saja bersama saya. yang handle sudah ada. Kenapa? Yang handle sudah ada. Ya, tapi kan belum tidak tiap hari diupdate. Iya. Oh. Kalau kita sudah industri kan ya harus tiap hari ada berita baru, tiap hari harus menawarkan artikel baru, ya ini ya karena memang harus dibayar tentunya. Jadi kalau saya mengusulkan kalau kita ada kas, alokasikan misalnya per bulan berapa? 300.000, 200.000 untuk anak yang kan menarik ya anak-anak senang bulan TV, senang gue TikTok nih sambil promo. Diberikan insentif ya. Selama masih ada, menurut saya nggak apa-apa. Jadi soalnya pengurusnya ya nanti ketua LPMK, nanti ketua PKK, ya, repot loh dengan Banyak. Belum saya nggak mau jabat apa-apa, saya fokus di Jogja aja. Saya ketua pengurus di Jogja, terus jalan Jogja. Belum nonton. Saya nggak punya jabatan apa-apa masih kelurahan. Itu ya. Iya. Terima kasih Mas Sama sudah mau kita wawancara. Karena ya. Itu kota